Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara pemirsa. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Ruang insan yang bahagia, dialah Yusuf dan Maria, menyambut Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini, menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini, menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita memahami, sesulit apapun hidup kita, jangan kita sampai melanggar firman Tuhan. Sesulit apapun, sebesar apapun peluang untuk kita dapat berbuat jahat, tolong ingat, hiduplah takut akan Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini supaya sadar benar, waras benar-benar, dan tidak pernah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan dosa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 24 ayat 7. 1 Samuel pasal 24 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, Daud, kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Hampir kita tidak sanggup mengerti jalan pikiran dan logika Daud. Kenapa? 2 kali dalam satu ayat ini dia sebut Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara pemirsa, kenapa demikian? Daud tahu benar bahwa ketika dia menjadi raja, Saul maksudnya menjadi raja, dia diurapi oleh Tuhan. Nah sekarang bukan soal bahwa dia mengejar-ngejar Daud seperti hewan kemudian mau dia bunuh. Bukan itu yang Daud lihat. Hari ini saya mengajak kita semua untuk punya mata dari Tuhan. Sejahat-jahatnya orang kepadamu,
kepada saya juga. Ya, mari kita punya mata daripada Tuhan. Oh, dia dulu sudah bertobat. Walaupun dia sejahat itu sekarang dengan saya, tetapi dulu itu dia sudah pernah bertobat. Itu cara berpikir atau logika dari Daud. Bila engkau melakukannya, engkau selamat sampai ke tujuan dan tangan Tuhan tidak terhambat untuk mengangkat engkau tinggi-tinggi. Sampai detik ini, semua orang Israel mengakui, orang Yahudi mengakui bahwa tidak pernah ada raja yang bisa disamakan dengan Raja Daud sepanjang sejarah umat Tuhan. Itulah yang perlu kita perhatikan nomor satu sekarang. Jadi cara berpikir kita, mindset kita, logika kita itu selalu positif melihat sesuatu. Iblis berusaha untuk memojokkan kita supaya kita, kalau boleh, kita terjerat kepada pikiran negatif, pikiran yang jahat terhadap orang. So, perhatikan bagaimana Musa. Ingat, Musa itu seorang jenderal. Sebenarnya dia mau dijadikan putra mahkota oleh kakeknya. Ya. Firaun itu ayah daripada mama angkatnya itu, yang putri Firaun. Tetapi kemudian ia terpeleset karena dia mau tolong umat Tuhan dengan melanggar firman Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara sekalian dengan terus terang hari ini, yang belum pernah saudara dengar. Sudah terima janji Tuhan kan? Janji Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Tuhan akan membuat engkau terus naik dan tidak pernah turun dalam usaha dan pekerjaanmu, dalam apa-apa segala macam, menurut Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-13. Maka sudah mulai berpikir-pikir, bagaimana saya bisa ya? Saya tidak punya gelar. Bagaimana saya bisa maju? Saya tidak punya modal. Orang tua saya juga hidup pas-pasan. Muncul pikiran. Yang paling mudah untuk dapat modal banyak ialah berjudi dalam nama Yesus. Jangan lakukan itu, saudara sekalian. Engkau tidak bisa, Musa tadi, menyelamatkan bangsanya dengan melanggar firman Tuhan. Tidak boleh begitu. Nah, kembali lagi kepada Daud di sini. Kesempatan, katanya. Anak buahnya bilang, 1 tombakan saja, katanya. Apa katanya? Ayat 5. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu dalam tanganmu. Pakai ayat firman Tuhan lagi, luar biasa. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Dalam bagian lain, punya kesempatan lain, waktu Saul sedang tertidur nyenyak, kemudian anak buah Daud sudah angkat tombak. 1 kali saya tombak dia sampai ke tanah, dia mati, katanya. Dan kata-kata yang sama dipakai Daud, jangan mengenakan tanganmu kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini semua datang dari cara pandang, logika, mindset kita melihat sesuatu. Ya, sejahat apapun dia dulu pernah diurapi oleh Tuhan. Jadi kalau sudah pegang firman Tuhan ini, sudah selamat sampai ke tujuan. Lihat bagaimana Daud. Lama sekali dia. Ada para penafsir yang menganggap bahwa 15 tahun dia diuber-uber seperti hewan. Tetapi akhirnya kan dia pun Saul pun mati sendiri, dia mati bunuh diri kan. Nanti bacalah dalam 1 Samuel ini pasal yang terakhir, pasal 31. Oleh karena itu hari ini mari kita sampai ke sana dalam segala bidang kehidupan kita. Kalau kita melihat ada saingan kita dalam usaha kita, orang buka warung yang sama di sebelah warung kita, mari kita katakan, Tuhan terima kasih untuk orang ini.
supaya saya lebih sungguh-sungguh lagi berusaha, lebih bergantung lagi kepada Tuhan, dan saya akan buktikan bahwa saya yang punya Tuhan Yesus akan lebih maju, lebih berkembang daripada dia. Itu cara yang terbaik untuk kita menghadapi segala sesuatu. Begitu juga di sekolah. Jangan kita kemudian benci teman yang lebih serius atau lebih pintar daripada kita. Kita katakan, saya punya Tuhan yang sudah membuat Daniel dan teman-temannya dalam Daniel 1 ayat 20 10 kali lebih cerdas daripada orang lain. Saya mau lebih giat lagi belajar, lebih sungguh-sungguh lagi berusaha, dan nanti saya akan buktikan ketika kami tamat dari sekolah ini, saya akan menjadi yang nomor 1. Itu caranya. Jangan berbuat jahat kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Beri kami hati Daud, supaya kami tidak pernah balas dendam, tidak pernah berbuat jahat kepada orang yang menjahati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.